Semoga di minggu ini kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap memuji memuliakan Tuhan bersama-sama dengan sukacita di ibadah kita hari ini. Hari ini saya akan membawakan announcement minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah TYC. Dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk tetap hadir dalam ibadah TYC setiap minggunya. Selanjutnya adalah ibadah Super Sunday. Ibadah Super Sunday diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui akun YouTube IFGF Medan. Buat teman-teman, jangan lewatkan, walaupun dalam keadaan online, kita tetap harus beribadah walaupun dalam keadaan online ini. Selanjutnya adalah doa malam. Doa malam diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang rindu untuk mendoakan negara kita, keluarga kita, pendidikan kita, mari sama-sama ikut dalam doa malam. Dan untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi Kak Grace Silalahi. Selanjutnya adalah iCare. iCare diadakan setiap minggunya. Dan teman-teman yang belum join iCare, di iCare kita ngapain aja sih? Di iCare kita bisa sama-sama sharing satu dengan yang lain tentang apapun yang kita alami. Sama-sama saling membangun di dalam Tuhan. Dan teman-teman yang belum join, boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Selanjutnya adalah persembahan umum dan persembahan persepuluhan boleh dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Walaupun online, teman-teman harus tetap memberikan persembahan umum dan persembahan persepuluhan ya. Dan yang terakhir adalah ibadah TYC. Ibadah TYC diadakan setiap hari Sabtu jam 18 WIB di akun YouTube IFGF Medan. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan untuk tetap ikut memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu saja, mari kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dapat sama-sama memuji memuliakan Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan memuji memuliakan-Mu dan dengarkanlah ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami dapat memuji memuliakan-Mu yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami buat setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom TYC. Yes God. Sing together. You hold the power.
ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Yes Tuhan. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Come on, with your heart. Dan ku Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat semua hal yang selalu nyata terjadi dalam hidup kami Bapa. Dan seperti lagu pujian tadi, Tuhan ajar kami Tuhan, ubahi hati kami Bapa, agar kami boleh punya motivasi yang benar, agar kami boleh selalu menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Bapa. Tuhan yang memimpin semua ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama boleh angkat e-Bible kita dan sama-sama deklarasikan iman kita. You ready? Yes. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples, greater destiny. Yay! Wow, thank you so much buat semua tim Praise and Worship yang udah lead us di dalam pujian dan penyembahan ya. How are you all? Gimana kabarnya semua? Sehat ya?
Puji Tuhan. Oke, menarik ya. Di bulan ini, jujur I'm so excited for this month di bulan Juli ini karena selama 1 bulan ini kita akan belajar tema satu tema judulnya itu Leading Inside Out. So selama 1 bulan ini kurang lebih kita akan belajar, kita akan banyak diskusi, kita akan banyak mendengar tentang leadership gitu ya. So menarik banget karena satu hal yang harus kita tahu, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Yang percaya katakan amin. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Dan dari minggu pertama di bulan Juli ini kita udah belajar tentang inside out. Di minggu kedua kita belajar soal be an example gitu kan. Dan last week baru aja masih fresh ya, minggu lalu oleh Miss Julie kita belajar soal cara hidup yang benar. Dan hari ini kita akan belajar sambungan atau rangkuman juga dari ketiga topik khotbah yang udah disampaikan oleh preacher-preacher di minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar satu judul yang namanya Leadership in Christ. Jadi kepemimpinan dalam Kristus atau kepemimpinan dalam perspektif Kristus. Tadi kita bahas ya bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Firman Tuhan juga berkata kita diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan jadi ekor gitu ya. So kita sama-sama sepakat bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. At least pemimpin untuk diri kita sendiri. At least pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, menariknya teman-teman, di dalam dunia ini ada begitu banyak jenis kepemimpinan. Ada begitu banyak gaya kepemimpinan. Ada begitu banyak ciri kepemimpinan. Pertanyaan selanjutnya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani kepemimpinan yang seperti apa? Dan of course jawabannya karena kita anak-anak Tuhan, tentu kita meneladani kepemimpinan yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang menjadi teladan dari Yesus. So menarik untuk kita bahas gitu ya. Sebenarnya kepemimpinan dalam perspektif Kristus itu gimana sih? True leadership itu seperti apa sih? Kita sama-sama belajar yuk. Kita buka dari Markus. Sebentar saya akan buka Alkitab e-Bible saya. Markus 9 ayat 35. Oke, saya akan bacakan Markus 9 ayat 35. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Satu ayat sambungan lagi kita akan baca dari Matius 20. Sebentar, Matius 20 ayat 26. Saya akan langsung bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ini hal yang sangat menarik gitu kan, karena ternyata kepemimpinan dalam perspektif Kristus itu sangat berbeda dengan kepemimpinan yang dunia ajarkan. Tadi di Markus 9 ayat 35, kalau kamu mau jadi yang terdahulu, jadilah yang terakhir. If you want to be the first, be the last. Matius 20 ayat 26, kalau kamu mau jadi yang paling besar, jadilah pelayan untuk semuanya. Kalau kamu mau jadi yang terkemuka, jadilah hamba untuk semuanya. Menarik sekali gitu kan, karena di dalam dunia kita diajarkan kalau kamu mau jadi yang terdahulu, sikut aja semuanya, hajar. Jangan biarkan mereka bertahan dong, biar kamu jadi yang terdahulu. Kalau kamu mau jadi yang paling besar, hancurkan semuanya, biar kamu jadi pemenangnya, biar kamu jadi the biggest one. Kalau kamu berhasil matiin semuanya, kamu dong yang paling besar. Dari perspektif dunia. Tapi menariknya, firman Tuhan itu justru ngajarkan kalau kamu mau jadi yang terdahulu, kamu harus jadi yang terakhir. Kalau kamu mau jadi yang paling besar, hal pertama yang harus kamu lakukan, jadilah pelayan untuk semuanya. Kalau kamu mau jadi yang terkemuka, kamu harus jadi hamba untuk semuanya. Dan perspektif ini begitu luar biasa gitu kan, karena Tuhan memberikan cara pandang yang sangat berbeda gitu dari apa yang dunia tawarkan. If you want to be the leader in the kingdom, learn to be the servant of all. Kalau kamu mau jadi pemimpin dalam kerajaan sorga, pertama kamu harus belajar gimana caranya jadi pelayan untuk semuanya. So dari sini kita sama-sama belajar dan mengerti bahwa ternyata serving itu, melayani itu is the core action in true leadership. Melayani itu satu tindakan yang paling utama, inti dari action yang harus kita lakukan kalau kita
mau meneladani the true leadership, yaitu kepemimpinan yang sejati. Teladan yang datang dari Yesus sendiri. Oke, kita udah ngerti, ternyata dalam Kristus, Yesus itu mengedepankan gimana caranya kita bisa serving other gitu kan, gimana caranya kita bisa melayani. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kita udah ngerti, this is the true leadership, right? Tapi why true leadership is important? Kenapa sih kepemimpinan yang sejati ini important untuk bisa kita implement? Dan jawabannya so simple actually. Imagine kita semua yang hari ini dengar, teman-teman kita mostly kan SMP, SMA dan kuliah ya, pasti yang hadir dan mendengarkan online service ini gitu. Imagine guys, kalau misalnya saya, semua teman-teman musisi, teman-teman yang juga mendengar dari rumah masing-masing, kita meneladani this true leadership, dan satu waktu kita kan grow up ya, dan jadi orang-orang yang akan berada di dunia profesional. Imagine, akan ada dokter yang takut akan Tuhan, akan ada tentara yang takut akan Tuhan, akan ada lawyer yang takut akan Tuhan, akan ada dosen yang takut akan Tuhan, akan ada businessman demi businessman yang takut akan Tuhan, akan ada orang-orang yang duduk di instansi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Can you imagine that? Setiap kita yang yang kerja, yang hadir di dunia masing-masing, dunia profesional masing-masing, kita membawa value Kristus di dunia pekerjaan kita. Can you imagine? Nama Tuhan dipermuliakan. And not just that, kita juga memberi dampak karena orang-orang di sekitar kita, our team, our member, mereka akan melihat teladan dari apa yang kita lakukan. Dan mereka akan belajar untuk mengikuti contoh yang sudah kita teladani. Dan di saat itu, nama Tuhan juga dipermuliakan. And that's life is all about, right? Bagaimana kita bisa dalam setiap tindakan, dalam segala action yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam semua yang kita lakukan, kita bisa memberi impact bagi orang lain. So langsung aja tanpa berlama-lama, yuk kita belajar what is the characteristic, kayak hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajarin untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki value atau karakteristik this true leadership atau kepemimpinan yang sejati. Yang pertama, boleh sama-sama tap di chat box ya. Yang pertama, learn how to be a selfless leader. Kalian boleh tap di chat box. Learn how to be a selfless leader. Kita sama-sama baca, saya akan buka dari 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2 berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita baca sekali lagi yuk. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Poin-poin penting yang harus kita note baik-baik dari 1 Petrus 5 ayat 2 ini bagaimana tertulis gitu kan, kalau kamu mau memimpin, mengembalakan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Perspektif yang salah di dunia gitu kan, banyak orang, mostly kita juga mungkin anak-anak muda ya, kita sering berpikir, aku tuh mau jadi leader, aku tuh mau jadi pemimpin, tapi kita gak sadar yang pengen kita capai dari jabatan itu atau title itu is only for selfish ambition. Is only for ambisi atau ego kita yang pengen kita capai, makanya kita pengen jadi leader. Kita pengen jadi leader karena kita pengen jadi yang terdepan gitu. Gimana kita bisa dapat the spotlight? Karena kita leadernya, karena kita pemimpinnya. But the truth is, kepemimpinan yang sejati, yang benar, adalah ketika kita ingin menjadi pemimpin tanpa ada niat untuk mencari keuntungan. We are not looking for any benefit, we are not looking for any advantage. Kita cuma mau mengabdikan diri kita. And semua itu it's only for the glory of God. Bagaimana kita mau mengabdikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang perlu benar-benar kita mengerti guys, ketika kita menjadi pemimpin di dalam leadership proses kita. Ketika kita menjadi pemimpin, please remember it's not about you. Itu bukan tentang kamu. It's not about you. Banyak orang berpikir ketika dia jadi pemimpin, he is the spotlight gitu. Dia tuh pusatnya, dia senternya. Padahal it's not about you.
Karena kesuksesan seorang leader adalah ketika kamu bisa growing others. That's it. It's not about you. Tapi seberapa besar dampak yang bisa kamu bikin untuk orang-orang yang berada bersamamu. Banyak orang berpikir leader yang sukses ketika leadernya bisa ngasihin number sebanyak mungkin, bisa dapetin goal sebanyak mungkin, bisa ngasih breakthrough, terobosan, inovasi dan lain sebagainya. Well, that's good. Tetapi sebenarnya kesuksesan seorang leader ketika dia bisa create more leaders. Dia bisa bikin orang-orang di sekitarnya bertumbuh. That's it. Leader bukan posisi yang semakin buat kamu di atas. Mungkin benar secara struktur, mungkin benar secara hierarki. You are maybe the CEO, you are the president, you are the team leader, you are the coordinator. But please remember guys, leader bukan posisi yang semakin buat kamu di atas. Tapi justru itu posisi yang bikin kamu semakin di bawah. Semakin kamu jadi leader, actually kamu semakin di bawah. Karena kamu harus menanggung beban, kamu harus menanggung tanggung jawab dari orang-orang yang berada di bawah kamu. Ada satu perumpamaan sederhana. Kalau kamu mau gendong orang tinggi, apa yang kamu lakukan? Ya tinggal gendong aja ya kan, bener? Tapi kalau kamu mau ngangkat orang lebih tinggi lagi, apa yang kamu lakukan? Kamu harus jongkok, harus nunduk untuk bisa ngangkat dia lebih tinggi lagi. So actually kamu gak semakin di atas, tapi justru bebannya semakin besar. Kamu harus semakin nunduk, semakin ke bawah untuk bisa ngangkat orang-orang yang berada di sekitar kamu. Kita belajar perspektif selfless ini menarik dari ada satu cerita yang cukup viral di internet. Mungkin teman-teman pernah baca dan pernah lihat gambarnya. Jadi saya mau bahas dari sekelompok serigala. Mungkin teman-teman pernah at least lihat di Google gitu ya. Jadi tahu nggak sih guys, ternyata sekelompok serigala ketika mereka berjalan gitu kan, mereka posisinya nggak asal-asalan. Yang depan bukan orang yang paling cepat bangun pagi terus dia udah siap-siap, terus yang belakang yang ngaret, yang ketiduran, jadi dia di belakang. No. Tahu nggak sih ternyata posisi ketika sekelompok serigala itu jalan udah diatur. Kita bahas. Posisi yang pertama, yang paling depan, mostly orang-orang kira leadernya yang berada di depan kan. Tapi ternyata enggak. Posisi yang di depan diisi oleh serigala-serigala yang tua dan serigala-serigala yang sakit. Kenapa? Karena kalau mereka ditaruh di posisi paling belakang, tentu mereka nggak akan bisa mengimbangi pergerakan dari semua kelompok serigala. Dan mereka akan ketinggalan. That's why mereka ditaruh di paling depan, agar mereka yang mengatur jalan, mengatur ritme pergerakan dari semua kelompok serigala tersebut. Nah, di posisi keduanya, itu diisi oleh serigala-serigala yang kuat. Oh ini bodyguardnya nih, yang paling bisa berburu dan paling sigap untuk bisa langsung protect serigala yang di depan ketika musuh menyerang. Jadi serigala yang paling siap, serigala yang paling kuat, the bodyguard itu yang ditempatin di posisi nomor 2. Nah di posisi nomor 3 ada serigala-serigala biasa, diisi oleh biasanya induknya, betinanya, dan juga anak-anak serigala. Mereka ini serigala yang emang tidak punya power, tidak punya cukup kekuatan untuk melawan. Jadi mereka berada di posisi paling tengah. Nah, posisi keempat diisi oleh serigala yang karakteristiknya sama dengan serigala posisi nomor 2. Jadi yang the bodyguard, yang paling kuat. Jadi mereka yang akan proteksi nomor 3. Jadi warga-warganya, ya kan, serigala yang betina, serigala yang anak-anak, mereka itu paling aman karena mereka diprotek dari depan sama belakang oleh serigala-serigala yang kuat. Nah baru serigala nomor 5 itu diisi oleh satu, yaitu pemimpinnya, the leader. Dia berdiri paling belakang. Kenapa? Kenapa dia paling belakang gitu? Bisa aja dia paling depan gitu kan. Kenapa dia harus care sama serigala-serigala yang lain? Bodoh amat ya kan. Kalau udah tua ya udah biarin, paling tinggal nunggu jadi bangke, bisa aja kayak gitu kan. Atau kalaupun dia sakit ya udah emang udah waktunya dia mati gitu kan. Bisa aja, tapi enggak. Dia peduli, dia selfless, dia enggak selfish. Dia pengen paling belakang agar dia bisa memastikan semua kawanan serigala ini aman. Jumlahnya pas, gak ada yang lari, gak ada yang tersesat, gak ada yang diterkam. That's why dia harus orang paling belakang dan memantau semuanya. And that's selfless is all about. Bagaimana kamu tidak berusaha untuk selfish, kamu melakukan semua itu bukan untuk take any benefit, tapi it's pure pengabdian diri kamu. Karena kamu mau kasih impact.
Wow, keren ya. Kita bisa banyak belajar loh dari serigala ini. Oke, poin nomor 2. Jadi kita belajar selfless leader. Yang kedua, true leadership is talking about humble yourself. Boleh sama-sama ketik di chat box, humble yourself. Kita sama-sama baca yuk di Matius, sebentar saya akan buka Matius 23 ayat 12. Oke, firman Tuhan berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebelum kita bahas, ada satu ayat lagi, kita akan langsung merujuk ke 1 Petrus 5 ayat 5. Sebentar. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tadi di Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Disambung dengan 1 Petrus 5 ayat 5, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. So dari sini kita belajar humble, kerendahan hati, it's very important value yang perlu kita implement. Tuhan tuh sangat respect. Bahkan Tuhan bilang tuh, dia mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Merendahkan diri berarti you are not asking for spotlight. Kamu tuh gak minta spotlight. Kamu tuh gak minta jadi center of attention. Karena kita sering berpikir pengen jadi leader karena kita pengen dapetin spotlight. Kita pengen jadi center of attention. Come on people, look at me gitu kan. Kamu pengen yang dielu-elukan, dipuji-puji gitu kan. Mungkin orang kalau nengok, mungkin contohnya Bang Joel gitu. Terus orang teriak, oh Pak Joel, Bukan itu yang Tuhan mau. True leader is not asking for spotlight. Kita sama-sama baca, mungkin agak panjang, sorry ya guys, ayatnya agak banyak. Tapi aku bakal briefly aja. Kita bakal buka di Lukas 14. Lukas 14 ayat 10. Nah, satu perikop ini konteksnya cerita tentang ketika Yesus tuh kasih perumpamaan. Orang-orang yang datang ke pesta perkawinan, Yesus tuh bilang, kalau kamu diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat paling depan. Jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih hormat daripadamu. Tapi yang poin yang mau kita bahas adalah di ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Menarik ya, jadi Yesus tuh bilang, kamu gak perlu cari spotlight, kamu gak perlu cari attention, kamu gak perlu cari tempat yang paling the bestnya. Kalau emang Tuhan mau kasih, it's God's portion gitu, itu bagiannya Tuhan. Kalau emang dia mau kasih kamu spotlight, He will do it gitu. Tapi bukan porsi kita untuk maksa diri dapetin spotlight itu. Tuhan bilang kalau kamu datang ke tempat perkawinan, perumpamannya seperti itu ya, cari tempat yang paling rendah. Biar nanti tuan rumah yang akan datang dan mengajak kamu, mempersilahkan kamu untuk pergi ke tempat istimewa. Dan semua orang akan melihat. So penting banget untuk kita ngerti, true leader is not asking for spotlight. Kamu gak perlu cari spotlightnya. Just do your portion and let God do the rest. Merendahkan diri juga berarti you value and respect people. Merendahkan diri juga berarti kamu tuh menghormati dan juga menghargai orang lain. Sebab pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menghargai orang lain. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menghormati pandangan-pandangan dari orang lain. Dan pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mengayomi orang lain. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Kalau tadi kita udah belajar selfless leader, yang pertama gitu kan, you have to be a selfless leader. Yang kedua, humble yourself. Dan yang ketiga, actually yang terakhir, put other people first. Boleh sama-sama katakan, put other people first. Kalian boleh tap di chat box juga, siapa tahu lupa gitu kan. True leader adalah orang-orang yang selalu put other people first. Artinya apa? Kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama baca dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4.
Filipi 2 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kita baca sekali lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Core point-nya kita bisa belajar, firman Tuhan ini berbicara soal kita harus menganggap orang lain, other people, itu lebih utama dari diri kita sendiri. Kita jangan memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Karena banyak sekali kita jumpain atau kadang-kadang kita sering salah perspektif gitu ya. Guys, remember, you are not leading for a selfish reason. You are not leading for a selfish goals. Kamu nggak memimpin dengan selfish reason kamu. Kamu nggak memimpin dengan selfish ambition kamu. Kamu nggak memimpin dengan selfish goals kamu. Percaya itu nggak akan jauh, nggak akan lama. Ada satu kalimat yang mungkin akan sedikit menampar buat kita semua, tapi ya saya percaya anak-anak TYCF Jabatan itu no hard feeling gitu ya. Kita kan sama-sama mau belajar dan mau sama-sama bertumbuh gitu ya. Satu kalimat ini bilang gini, true leader love to communicate and care about their member. Saya ulangin, true leader love to communicate and care about their member. So kalau kamu reflect, ya siapapun kamu hari ini lah, mungkin kamu adalah I don't know, I care leader, maybe I care coach, atau mungkin koordinator, atau mungkin ketua di sebuah organisasi, atau mungkin ketua kelas, atau mungkin komting, atau mungkin kamu lagi punya project kerjaan dan kamu jadi pemimpinnya. Whoever you are, coba kamu reflect lagi. Kalau kamu gak pernah invest waktu kamu, kalau kamu gak pernah spare waktu kamu, kalau kamu gak pernah sisihkan waktu kamu untuk bisa get to know teman-teman kamu, tim kamu, member kamu. Kalau kamu gak pernah invest waktu kamu untuk having a deeper conversation dengan mereka, tahu mereka lebih dalam lagi. Kalau kamu mungkin cuman ketemu untuk bahas kerjaan, untuk bahas progress sudah sampai mana, untuk bahas goals kenapa gak kecapai, untuk bahas obstacle-nya apa, then maybe you have to recheck your leadership. Karena true leader love to communicate and care about their member. Kita gak hanya talking about the professional thing, but we love to have the personal connection. Kita suka untuk punya heart to heart space dengan member kita, dengan tim kita, untuk bisa kenal mereka juga personally. Karena jelas juga di dalam firman Tuhan, hukum yang kedua gitu kan, kita sama-sama baca yuk. Dari Matius 22, ntar saya bacakan. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu berlaku juga dalam leadership proses kita, leadership experience kita. Ya, as a leader kita juga perlu mengasihi tim kita perlu mengasihi member kita. That's true leadership. Karena loving other is God's calling in our life. Mengasihi orang lain itu udah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu juga terimplement dalam leadership experience kita. Apa? Kita udah benar-benar mengasihi tim kita, mengasihi member kita. Seperti yang firman Tuhan juga katakan. So you have to be people oriented, but don't be people pleasure. Saya ulangi ya. You have to be people oriented, but don't be people pleasure. Karena itu dua hal yang berbeda. People oriented adalah orang-orang yang punya passion dengan orang lain gitu. People oriented adalah orang-orang yang ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia menetapkan suatu decision, dia memperhatikan need, kebutuhan, kepentingan dari orang lain.
Tapi people pleasure, dia adalah orang yang berusaha keras gimana caranya bisa menyenangkan semua orang. Dia orang yang berusaha keras gimana caranya bisa memuaskan semua orang. And that's two different things. Very different. We have to be people oriented, but don't be people pleasure. Karena kita emang gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang, ya gak sih? Kita gak akan pernah bisa memuaskan semua orang. So you don't have to trying so hard untuk bisa capai itu. Jangan berusaha menyenangkan semua orang. Karena Yesus yang suci aja, Yesus yang kudus aja, Yesus yang Tuhan aja, juga ada yang gak suka. Bukan cuma gak suka loh, benci. Bukan cuma benci, pengen Yesus mati bahkan. Yesus loh, kudus bro, suci, Tuhan. Ada juga yang gak suka, benci, bahkan pengen kalau bisa Yesus mati gitu. Lah apalagi kita bro, yang memang masih belajar, masih diproses, masih banyak kurangnya. Mau merasa lebih dari Yesus? Kecuali kamu udah merasa lebih dari Yesus, ya mungkin kamu bisa berusaha keras untuk menyenangkan semua orang. But the fact is not, kita masih manusia biasa. Kita masih belajar. So remember, be a selfless leader, humble yourself, dan put other people first. And the next questions, apa sih yang terjadi ketika kita memimpin tetapi tidak membawa value-value yang datang daripada Kristus? Mari kita coba. Ada beberapa barang yang bisa kita anggap sebagai ilustrasi gitu ya. Jadi di sini ada 2 botol, yang satu berisi penuh, yang satu kosong. Dan bayangkan botol yang berisi penuh adalah kita yang hidup dengan mengimplement the true leadership yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Dan botol yang kosong adalah kita yang tidak hidup dengan mengimplement this true leadership. Jadi satu penuh, satu kosong. Mungkin sementara akan kelihatan fine-fine saja. Dan kemudian mulai datang, mungkin ada masalah, ada problem, ada pergumulan, ada anything yang happen di tengah-tengah kepemimpinan kita. You see, ketika kamu udah punya fondasi yang kuat, ketika kamu udah punya fondasi yang benar, ketika kamu udah diperlengkapi, dan ketika masalah datang, problem datang, kamu akan tetap berdiri tegak. Tapi, what if ketika kamu tidak implement this true leadership, and then the problem comes in the middle of your journey? Rubuh, tidak punya fondasi yang kuat. And right now the choice is in you. Kamu mau jadi orang yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan ketika memimpin, atau jadi orang yang what will be lah. Balik lagi, the choice is in you. Karena Tuhan juga kasih kita free will untuk menentukan mana yang kita anggap baik dan mana yang kita anggap benar. So that's all from me. Semoga firman ini boleh menjadi benih yang tertanam dalam diri setiap teman-teman dan boleh berbuah pada waktunya Tuhan. Saya persilakan our lead pastor, Pastor Evelyn, untuk boleh mimpin kita dalam closing prayer. Wow, thank you, luar biasa sekali. Berapa banyak yang diberkati? Chat dong, thank you Babang Gerald yang keren, luar biasa sekali. Wow, ini satu perumpamaan yang luar biasa ya. Jadi saya percaya Anda semua sedang diperlengkapi, Anda semua sedang diisi, Anda semua sedang di-equip. Supaya apa? Supaya pada saat ada satu guncangan yang terjadi dalam kehidupan Anda semua seperti botol yang ini, sudah penuh, sudah teguh. Karena kita semua berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Amin, mari semua sama-sama kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini.
Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat insight-insight yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar, kami mau bertumbuh sehingga pengetahuan kami itu bukan hanya sekedar firman itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan bahkan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak TYC yang ada di tempat ini, biar kiranya Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Jadikan mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang handal, orang-orang yang berhasil Tuhan. Untuk setiap pergumulan di dalam studi mereka, aku berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagaimana mereka bisa mengatasinya Tuhan. Jadikan mereka juga anak-anak yang patuh kepada orang tuanya di rumah. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan anak-anak TYC di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan sambut masa depan yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Thank you TYC. Have a nice weekend. God bless you. Bye-bye.